Sama, kalau kita mau bikin ribut, ribut yang gede sekalian. Kalau tahun-tahun ini Panji Gumilang ini masih dalam transisi nih. Kalau dia senyap-senyap, masuk dia. Tapi kalau dia mau benar-benar bikin rame sekalian, malah nggak masuk. Malah takut. Malah takut orang. Hmm. Apalagi kemudian PGI juga, PGI-nya juga mendukung. PGI mendukung. Wah, top. Terus YouTuber influencer semua mendukung Panji Gumilang. Selesai itu MUI. Percaya saya. Makanya saya Sebenarnya gini, mengundang ya Pak YouTube, Paul. ya. Sebenarnya ini kalau sampai memang ada tanda-tanda dari Mahfud MD ya via Bareskrim mau menangkap, mengkriminalisasi si Panji Gumilang, sebenarnya kan grupnya Panji Gumilang ini besar ini ya. Mungkin kalau digabung dengan fans-fans, sekarang ini banyak berbalik. Ya. Jadi orang Muslim bisa melihat dari berita-berita yang jujur, bisa dikonter, cerita-cerita model kayak Robin Simanulang, Dahlan Iskan dan yang lain-lain. Orang akhirnya yang muslim-muslim yang cerdas. Andy, ini Cokro juga sudah mulai, Pak. Udah mulai bicara Panji Gumilang. Track recordnya nggak benar, semua MUI itu teroris, itu semuanya pengusung khilafah. Dia kalau sama Abu Bakar Basir diam, ya nggak ada dia, ya. Si Abdul Somad ngomong letupkan bom segala macam dalam ceramahnya, nggak pernah ditegur, begitu, ya didiamkan. Ya, HTI yang ngomong mengusung khilafah diam 1000 bahasa, MUI nggak mana dia mau negor. Tapi begitu ada nasionalis, begitu ada Pancasilais, model-model si siapa nih, si yang toleran, model seperti si Panji Gumilang, ya model-model seperti Buya Syakur, itu pasti dia akan berusaha itu dihancurkan. Karena kalau menurut saya MUI itu ya kadrun, ya khilafah demi popularitas, ya jadi setengah kadrun, nggak akan percaya lagi lah model dia. Jadi ini sekarang tuh si Maruf Amin nih udah intervensi, minta Mahfud MD ikut-ikutan. Jangan-jangan Mahfud MD udah telepon juga Bareskrim ya untuk ya itu tadi mengkriminalisasi si Panji Gumilang. Tetapi betapa bodohnya Jokowi sebagai RI 1 dikadalin sama anak buahnya RI 2 dan Mahfud MD segala macam, udah tukang bikin recok ya, suka sebentar-sebentar penistaan agama begitu. Nggak ada manfaatnya tuh ulama, orang ulamanya nggak ada yang pinter di situ. Kelasnya Anwar Abbas, orang ini editan video aja bisa dibicarakan di kelasnya TV One nasional, memfitnah si siapa Panji Gumilang komunis, dablek begitu. Malu lah. Orang Islam ini yang cerdas-cerdas akan malu punya ulama yang seperti ini. Ya, Pak Paul. Iya, Pak SK. Selamat malam semua. Malam, Pak. Iya, ini kita mulainya terlambat ini ya, Pak. Jadinya kita rada tersiok-siok di malam ini nih. Saya baru ganti laptop, settingannya salah semua. Lanjut. Jumat itu kan nanti diundang Pak Robin Simanulang ya, Pak. Robin Simanulang, iya. Ya, jadi junior, dia kan wartawan senior ya, kelas-kelasnya Dahlan Iskan ya. Jadi kelasnya Pemret lah, wawasannya luas, dan 20 tahun dia sudah di Al Zaitun, jadi udah mengenal banget sosok Panji Gumilang. Jadi mestinya kan orang ini kan orang Kristen Nasrani, nggak mungkin lah dia bisa bersatu dengan teroris ya kan, dengan NII ya kan, selama 20 tahun nggak mungkin ada orang Kristen yang mau bergabung dengan NII gitu loh. Nah, jadi mestinya orang cerdas itu kalau analisanya jalan, nggak membeo aja, ya pasti gampang lah melihat ini ada Robin Manulang udah ngomong banyak, apalagi negara kelasnya Mahfud MD begitu kan, kepolisian begitu ya. Jadi dari situ aja udah bisa menyimpulkan, nggak mungkin lah dia terlibat lagi teroris. NII itu udah dari tahun 42, 62 itu udah ditutup, Kartosuwiryo itu udah ditembak mati begitu loh. Masih lagi orang kalau yang pentalan-pentalan yang KW-KW itu ya mungkin udah bagian-bagian yang lain, tapi nggak ada terkait gitu loh. Dan di situ kalau orang mau membuktikan itu kan gampang, dari dananya lihat aja di Panji Gumilang, walaupun ada tercatat 289, ada masuk nggak ya kan, bisa buktikan nggak negara, ada nggak campnya di situ teroris kan begitu ya kan. Bodoh aja lah kalau sampai mau percaya MUI ya. MUI kan memang kelasnya on semua lah, kalau menurut saya itu lama nggak pakai
bukti cuman ngomong doang begitu. Nah, sekarang kita buktikan. Ya, jadi memang Pak Paul memang mesti nggak apa-apa kasih Pak Robin itu aja ngomong dulu. Nanti dari situ kan jalan masuk dia cukup dekat ya dengan Pak Panji gitu ya. Jadi Pak Panji juga kita lihat kayaknya respect banget dengan sosok Robin Simanulang ini. Dia juga belajar banyak, saling belajar lah satu sama lain, karena saya lihat dari speech-nya si Pak Robin ini cukup bagus ya. Jadi kelasnya malah menurut saya secara speech itu ya kelas-kelasnya si Pak siapa, Pak Karni Ilyas lah, atau kelasnya si siapa namanya, si tadi tuh Dahlan Iskan begitu. Bahkan mungkin kelasnya menteri aja nggak bisa ngomong kayak dia gitu, speech begitu ya. Semuanya cuman senyum-senyum aja itu, kalau yang muslim-muslim jauh lah kelasnya. Nah, jadi sekarang kita buktikan saja. Pertama, MUI ya anggotanya tertangkap sebagai teroris ya, Anaja, Farid Okbah, Anung Alhamad ya, semuanya itu ketangkap anggota MUI ya, sebagai anggota fatwa MUI. Jadi anggota terasnya MUI begitu. Bahkan Al-Nazain ini aja pernah ke Afghanistan ya, anggota JI begitu ya, anggota syariahnya ya, fatwa syariahnya JI juga gitu, di MUI juga, pernah ke Afghanistan juga ikut perang ya Taliban. Nah, masa MUI terima model-model kayak begitu? Itu satu. Makanya waktu ditangkap sama juga tuh kayak kemarin waktu yang di Sukabumi tuh ya, anggota MUI-nya yang di Jawa Barat di Sukabumi bawa senjata ngancam-ngancam ya kan. Habis itu didatengin tentara minta maaf begitu. Nah, jadi dari kasus itu saja MUI nggak pernah, malah yang ada Anwar Abbas minta BNPT yang dibubarin karena mengkriminalisasi ulama ya kan. Jurus yang dipakai lagi takia ya, sama kayak dulu kalau mau nangkap Rizik, mau nangkap Bahar segala, mau nangkap ustadz-ustadznya, kriminalisasi agama, kriminalisasi ulama. Nah, ini dimainkan MUI. Jadi MUI itu udah jelas-jelas, orang pintar, orang cerdas nggak perlu lagi ngelihat mau ngomong apapun, mau debat apapun, udah kelihatan itu track recordnya. Nggak benar semua MUI itu teroris, itu semuanya pengusung khilafah. Dia kalau sama Abu Bakar Basir diam, ya nggak ada dia. Ya, si Abdul Somad ngomong letupkan bom segala macam dalam ceramahnya nggak pernah ditegur begitu, ya didiamkan. Ya, HTI yang ngomong mengusung khilafah diam 1000 bahasa, MUI nggak mana dia mau negor. Tapi begitu ada nasionalis, begitu ada Pancasilais, model-model si siapa nih, si yang toleran, model seperti si Panji Gumilang, ya model-model seperti Buya Syakur, itu pasti dia akan berusaha itu dihancurkan. Karena kalau menurut saya MUI itu ya kadrun, ya khilafah, pengusung, dia mau gantikan Pancasila, cuman kan dia nggak berani terang-terangan ya. Kalau diterang-terangan ya lawan negara, lawan masyarakat Indonesia yang masih NKRI, masih Pancasilais, minta dibubarkan, dia pasti akan main seperti itu. Orang-orang seperti ini, Ma'ruf Amin, Mahfud MD memang main dua kaki begitu ya, demi popularitas ya, jadi setengah kadrun, nggak akan percaya lagi lah model dia. Jadi ini sekarang tuh si Ma'ruf Amin nih udah intervensi, minta Mahfud MD ikut-ikutan. Jangan-jangan Mahfud MD udah telepon juga Bareskrim ya, untuk ya itu tadi mengkriminalisasi si Panji Gumilang. Tetapi betapa bodohnya Jokowi sebagai RI 1 dikadalin sama anak buahnya RI 2 dan Mahfud MD begitu, sampai ke kabar reskrim. Kalau sampai nangkep Panji Gumilang hanya tuduhan dia sebagai terlibat dari NII ya, NII udah mati, nggak bisa dibuktikan lagi. Malah MUI itu yang harusnya dibubarkan, sudah jelas-jelas ini bikin onar, bikin intoleran, mau mendukung khilafah. Dia bekerja nggak pernah melakukan cercaan kepada para ustadz-ustadz yang kadrun ya, malah lebih mendukung begitu ya, nggak benar begitu ya. Kita lihat malah anggotanya teroris begitu ya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Mestinya negara itu tegas. Jadi saya nggak yakin lah kalau sipil
pasti akan takut presidennya, lebih baik kayaknya militer sekalian ancur-ancur lah, kalau mau tegas-tegas lah gitu. Itu satu dari NII. Kalau masalah nanti dijerat dari penistaan agama, jadi kalau masalah NII udah nggak mungkin begitu ya. Masalah dari penistaan, kalau dari penistaan kan udah jelas-jelas ya, udah dijawab berkali-kali. Nyanyi mah itu udah biasa di mana-mana, universal, nggak ada larangan orang mau nyanyi. Sabda Muhammad ya memang itu sabda Muhammad, mau perempuan laki dicampur itu nggak ada problem begitu ya, itu syariah Islam ya boleh aja orang persepsi mau lakukan hal ini, yang penting hubungan saya dengan Tuhan, itu udah dijawab lah gitu ya, nggak ada penistaan agama ya, nggak ada jelas-jelas begitu. Nah jadi nggak ada, mestinya Panji Gumilang itu bebas ya, nggak ada problem gitu loh. Nah cuman masalahnya negara ini berani nggak membubarkan MUI yang udah jelas-jelas suka bikin provokasi dan onar. Ini biang keroknya di MUI ya, itu yang melindungi FPI, itu yang melindungi ustadz-ustadznya yang teroris, ustadz-ustadznya yang suka provokasi, itu yang mestinya dibubarin. Anwar Abbas yang malah minta BNPT dibubarkan, itu yang mestinya ditangkap begitu ya. Nah itu yang mestinya jelas. Nah Jokowi masalah berani nggak untuk memerintahkan TNI turun tangan? Mestinya dia sebagai RI1 berani, dan kasus ini mestinya jangan dikasih ke Mahfud MD dan si RI2 itu udah ngaco, itu RI2 dan Mahfud MD itu kadrun dan setengah kadrun, susah begitu. Jadi kalau kita yang orang Kristen mah ngerti lah, cerdas lah. Orang Muslim yang bodoh ya gampang diprovokasi hal seperti itu. Ada perjinahan lah, 2 juta bayar lah, bodohnya luar biasa begitu ya. Nggak ada, coba kalau ada coba laporan, bikin dong aduan, laporan, buktikan ya kan. Kalau nggak bisa buktikan malah justru dituntut balik begitu ya. Kayak si Ken ngomong-ngomong itu kan orang-orang yang sudah mungkin barisan sakit hati ya, yang orang-orang ini yang memfitnah begitu. Dan beberapa yang di TV One dan Tribun kadang-kadang ya kadrun juga ini semuanya ya. Nah itu yang mestinya malah dibubarkan itu TV One, bikin provokasi terus begitu, bikin onar. Nah kalau presiden kita cerdas seperti Soekarno, seperti Soeharto, mestinya akan berani untuk nindak hal seperti itu begitu. Nah ini takut, malah nggak ada ngomongnya, susah lah, malah dikasih ke orang-orang yang nggak benar motivasinya. Jadi kita bisa tahu lah siapa tuh MUI ya, orang-orang yang nggak benar, yang suka intoleran ya, yang suka pakai FKUB untuk melarang-larang gereja lah. Si Panji Gumilang ini begitu toleran, dan kita berbangga gitu ada orang Islam yang luar biasa seperti ini, punya wawasan kebangsaan yang luar biasa. Kalau dia bilang majab Soekarno, ya memang benar. Saya berpikiran sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara, ya saya mesti berpikir seperti Soekarno, melindungi semua warga negara Indonesia, baik Islam, baik Kristen, baik Buddha, baik Hindu, baik yang lain begitu ya, bahkan yang tidak beragama maupun kepercayaan saja mesti dilindungi sepanjang dia warga negara Indonesia begitu. Jadi bukan milik Islam saja. Nah beda lah, saya lihat ini si Jokowi ini nggak ada pandangannya kayak begitu ya, yang ada malah sekarang nguberin pajak mulu. Buat apa pajak-pajak itu? Kita juga malas jadinya kayaknya bayar pajak nih kalau modelnya pemakaiannya dikorupsi mulu untuk kepentingan Islam ya. Bangun masjid di daerah gubernur, korupsi itu kan sebenarnya di situ ya. Belum lagi bupati, wali kota, semua tuh anggaran APBD dihabisin begitu ya, jalan aja nggak ada, dipakai buat jalan-jalan istri keluarganya dan anggota-anggotanya, bahkan termasuk yang sana aja 180 berapa tuh motor dibagi-bagikan bupati yang nutup gereja tuh. Apa tuh di mana Purwakarta segala macam. Jadi boleh dibilang dari 2000 anggaran ini sebenarnya di zaman Jokowi ini 1000 triliun lebih nih. Bocor semua, ya sia-sia, dikorup oleh ASN, oleh menteri, oleh BUMN, oleh direktur-direktur BUMN, oleh orang-orang dekatnya semuanya, oleh wali kota, gubernur, bupati, semua daerah, habis itu ya. Jadi mungkin 1000 triliun boleh dibilang itu hampir 50% ya semuanya nggak ada begitu ya. Malah kalau bangun jalan segala macam ya utang yang digedein, malah jadi beban buat rakyat Indonesia bayar pajak. Di mana berhasilnya kalau modelnya kayak begitu ya. Hancur negara kalau modelnya seperti itu. Hukumnya nggak jalan, hukumnya tambah hancur, orang gampang dikriminalisasi. Ya kalau Islam kan memangnya kalau yang model kadrun kan maunya begitu ya, pakai hukum-hukum yang diskriminasi. Mereka mau semuanya disyariakan. Kalau hukum syariah itu hancurlah negara, mana ada
orang negara hukum syariah itu bisa jalan, negaranya bisa makmur? Hancur, ya, terbelakang, bodoh, ya, kayak Taliban semua mau diatur-atur semuanya, nggak pakai jilbab bisa dihukum, ya, bisa dipenjara. Kayak Aceh aja sekarang bisa apa syariahnya? Nggak maju, Padang aja hancur, ya, kayak begitu, nggak bisa jalan. Nah itu kalau presiden punya wawasan seperti Soekarno, seperti Soeharto, nggak mungkin dia akan pakai syariah itu diizinkan. Nah, karena nggak tegas ya susah gitu. Ya sementara itu dulu Pak Paul. Jadi kalau menurut saya nggak apa-apa ngomong ini dulu si Pak itu, nanti kalau itu kita internal aja ngomong deh. Ya terima kasih. Strategi jangan diomongin di publik katanya Pak Jenderal. Makasih. Tun. Ini bagian dari ini Pak, bagian dari strategi juga, tenang Pak. Tenang. Ya, jadi ini ada yang ngomong di ini apa namanya, duit tuh tinggal berapa? Oh, duitnya bukan masalah tinggal berapa. Setiap kali kita mau bikin kegiatan, coba nih saudara saya mau beli laptop, apa saya pernah woro-woro? Saudara nyumbang ya, coba Anda lihat YouTuber lain. Laptop saya rusak nyumbang ya, saya nggak pernah minta disumbang. Saya beli. Begitu saya bilang, oke, kita laptopnya rusak, saya mau beli baru. Selalu ada Tuhan, saya mau kuliah di Haifa, selalu ada Tuhan sediakan. Itu saudara ya. Nah, jadi bukan masalah, oh duitnya tinggal berapa Pak, oh enggak saudara ya, karena uang itu bukan buat saya pribadi. Semua pergerakan memang membutuhkan uang, tetapi tidak selalu harus pakai uang. Ya, Pak Santiamer, ada channel itu juga penting ya. Channel itu penting, ya bukan tidak kalah pentingnya dengan uang, ya. Saudara Anda mau punya duit kayak apa? Coba Anda sekolah di Haifa belum tentu bisa, saudara ya. Makanya mahasiswa Indonesia di Israel itu nggak nyampe 10 orang, saudara ya, nggak nyampe 10 orang. Ya, istimewa, saudara ya. Jadi bukan masalah duit berapa, ya, tetapi memang kalau saya bilang orang marketing kalau mau bikin, ya ini tips ya, bikin yang gede sekalian. Sama kalau kita mau bikin ribut yang gede sekalian. Kalau tahun-tahun ini Panji Gumilang ini masih dalam transisi nih. Kalau dia senyap-senyap masuk dia. Tapi kalau dia mau benar-benar bikin rame sekalian, malah nggak masuk, malah takut orang. Apalagi kemudian PGI juga PGI-nya juga mendukung. PGI mendukung, wah top. Terus YouTuber influencer semua mendukung Panji Gumilang. Selesai itu MUI. Percaya saya. Makanya saya mengundang ya YouTube ya. Sebenarnya ini kalau sampai memang ada tanda-tanda dari Mahfud MD ya via Bareskrim mau menangkap, mengkriminalisasi si Panji Gumilang, sebenarnya kan grupnya Panji Gumilang ini besar ini ya. Mungkin kalau digabung dengan fans-fans, sekarang ini banyak berbalik. Ya. Jadi orang Muslim bisa melihat dari berita-berita yang jujur, bisa dikonter cerita-cerita model kayak Robin Simanulang, Dahlan Ihsan dan yang lain-lain. Orang akhirnya yang muslim-muslim yang cerdas. Ini Cokro juga sudah mulai Pak, udah mulai bicara Panji Gumilang Pak. Iya. Nah, Eko Sutandi kemarin ngaco juga tuh ya, menuduh-nuduh nggak benar juga ya. Pikirannya masih sempit lah kalau saya kemarin lihat. Kabar Reskrim bilang akan ada upaya pemaksaan Pak, Kabar Reskrim Pak. Ya, nah menurut saya mestinya demo tuh besar-besaran, tunjukin sekalian sama MUI besar-besaran di negara ya, ini. Kan punya duit Panji Gumilang kan? Iya, dia nggak bakal keluarin duit, nggak usah keluarin duit, itu semua orang-orangnya dia yang kemarin 20.000 itu datang segala macam itu sukarela Pak. Ya, cuman dia siapin makan aja di situ. Nah itu datang tuh ke sana, tunjukin tuh sekalian tunjukin show of saja, nggak apa-apa. Pancasila atau khilafah model MUI. MUI ini udah jelas-jelas khilafah ya. Negara bodoh aja kalau nggak bisa ngelihat ya. Nah saya nggak tahu lah itu Jokowi ini nggak berani begitu, nggak ada wawasannya seperti si ini, jadi nggak berani dia sendirian. Dia mestinya cari TNI ya, panggil TNI yang nasionalis ya, model Muldoko, model Hendro Priyono, model siapa yang sekarang Pangap, itu disatukan sama si Kapolri, panggil begitu ya. Kita mesti bersatu nih, jangan kasih lagi model-model kayak Mahfud MD itu kekuasaan lebih luasa, dia main dua kaki itu ya, percuma, dia pasti akan diskriminasi, hal yang benar pun dia akan salah-salahkan ya.
Nah, ngaco. Kalau dia pinter, dia profesor, dia benar-benar Pancasilais, dia akan ngelihat, dia akan ngomong gitu loh, jelas. Malah yang sekarang tendensiusnya malah mau mengkriminalisasi begitu ya. Nah, justru desakan-desakan kita orang-orang yang cerdas ini permalukan model-model Mahfud MD nih, yang model-model statementnya mau mengkriminalisasi si siapa nih namanya, si Panji Gumilang begitu. Ya demo sekalian tunjukin orang si pembuat onar ini nggak benar, justrunya mestinya degradasikan si MUI-nya, jangan lagi dikasih lagi lembaga ini untuk kewenangan halal haram lah, fatwa lah segala macam, udah tukang bikin recok ya, suka sebentar-sebentar penistaan agama begitu, nggak ada manfaatnya tuh ulama, orang ulamanya nggak ada yang pinter di situ, kelasnya Anwar Abbas, orang ini editan video aja bisa dibicarakan di kelasnya TV One nasional, memfitnah si siapa Panji Gumilang komunis, dablek begitu, malu lah. Orang Islam ini yang cerdas-cerdas akan malu punya ulama yang seperti ini. Nah, kadrun-kadrun yang memang wawasannya cetek ya akan percaya aja mendukung MUI model begini gitu loh. Ya, jadi Pak mestinya SK, yang Islam Pak cerdas ini SK, berani lawan, malah Pak justru SK. mesti mendukung ulama-ulama yang baik model Panji Gumilang, model Buya Syakur, jangan mau lagi dibodohi sama ulama-ulama yang di MUI. Ya itu Pak Kuang apa? Pak SK, itu negara Islam Indonesia NII yang sebenarnya sudah terjadi loh. Itu kan semua di label halal, semua apa-apa syariah. Apakah bukan NII itu? Iya. Jadi justru yang iya, justru MUI dan Ma'ruf Amin sekarang sudah membuat Indonesia jadi NII. Itu loh SK. Ya, Pak. Itu cara kerja khilafah, Pak. Itu semuanya mau dikontrol. Aturan-aturan di negara dirubah. Yang tadinya Pancasilais dan kebinekaan, dia robah ke syariah Islam. Kenapa supaya di syariah Islam? Karena gampang dikontrol dia. Dia jadi punya semakin banyak wewenang. Wewenang untuk berkuasa, bersuara, bisa memberikan fatwa, memberikan halal, haram, anggaran negara akhirnya mesti dibagikan, dikontrol dia juga nanti. Dan dia bisa pakai cara intimidasi, kekerasan, gerakan massa untuk menekan pemerintah. Nah, pemerintah model kayak begitu, ya bodoh. Akhirnya jadi khilafah yang Pancasila, dan mereka tuh bisa dihabisin semua. Bahkan NU saja bisa dihabisin nanti sama mereka begitu. Karena NU kan orang-orangnya mungkin masih kebanyakan ya lebih ke Pancasilais begitu ya. Mereka udah takut pasti dikafir-kafirkan kalau kiblatnya nggak ke Arab, karena NU kan kiblatnya ke Nusantara ya. Seperti itunya. Ini mesti dilawan. Sebenarnya NU juga dablak juga nih. Sebagian malah menuduh Panji Gumilang, sebagian kayak NU Jawa Barat itu ngaco begitu. Mestinya nih si NU siapa ya, ketua NU nih siapa yang sekarang nih kakaknya si Menak itu, ini Yakub itu kan, apa sih, Ustadz Yakub atau siapa itu ya, ketua NU sekarang itu kakaknya Menak yang sekarang. Nah itu mestinya bekas menterinya siapa itu, orangnya Gus Dur waktu itu di istana juga ya, Yahya Stakuf. Nah itu mestinya ngomong ya, dia sebagai ketua NU jangan diem saja ya. Muhammadiyah juga saya lihat juga nggak berani ngomong sekarang ini, terlalu sopan si Pak siapa itu ketua Muhammadiyah itu ya, mestinya ngomong gitu. Nafis Ya, Nafis kalau itu. memang benar-benar Pancasilais, kalau enggak mereka juga pasti akan dikafir-kafirkan dan suara mereka akan diganti sama ustadz ulama-ulama yang bodoh yang model kayak si Ma'ruf Amin, kayak model si FPI begitu ya. Mereka yang akan berkuasa ya, hancurlah kayak model Taliban ya, orang-orang pintar, orang-orang cerdas, profesor doktor ilmuannya, ekonomnya semua ya kabur lah, nggak mau ikut si Taliban ya. Taliban akan diisi orang-orang yang berjenggot, yang cingkrang, yang otaknya peradabannya abad 7 dan 8, orang pakai jilbab nggak boleh, orang sekolah aja nggak boleh, perempuan bisa dicacatin mukanya begitu ya. Setelah dari desakan segala macam, mungkin nggak dapat bantuan dari negara-negara kafir, uangnya nggak ada ya kan, bingung dia mau bayar tentara gimana, apa mesti ngerampok rakyatnya sendiri, baru dia mulai berubah ya. Kalau enggak, orang siapa yang mau investasi ke negara model kayak begitu ya. Terima kasih.